musako, muzaroah, dan mudlarobah. 1. Pengertian musako. Musako berasal dari kata asyakyu yang artinya penyiraman. Sedangkan menurut istilah, musako adalah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya serta hasil yang direzekikan Allah Subhanahu wa taala. A. Rukun musako. Adapun rukun musako ada 4, yaitu pertama, pemilik kebun dan petani penggarap atau syaki. Kedua, pohon atau tanaman dari kebun yang dirawat. Ketiga, pekerjaan yang dilaksanakan baik waktu, jenis, dan sifat pekerjaannya. Dan keempat, akad, baik secara lisan atau tertulis maupun dengan isyarat. B. Syarat-syarat musako. Adapun syarat musako ada 2, yaitu pertama, kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad harus orang yang cakap, bertindak hukum yang dewasa, akal balik, atau berakal. Dan kedua, objek musako menurut beberapa ulama adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma, akan tetapi menurut sebagian ulama menyatakan musako juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah jika hal itu dibutuhkan masyarakat. 2. Pengertian muzaroah. Muzaroah ialah mengerjakan tanah atau orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya atau 1/2, 1/3, dan 1/4, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Ketiga, pengertian mukhobaro. Mukhobaro ialah mengerjakan tanah atau orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya atau 1/2, 1/3, atau 1/4, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. A. Rukun muzaroah dan mukhobaro. Adapun rukun muzaroah dan mukhobaro ada 4, yaitu pertama, penggarap dan pemilik tanah atau akid. Kedua, objek muzaroah dan mukhobaro. Ketiga, harus ada ketentuan bagi hasil. Dan keempat, ijab dan kabul. B. Syarat muzaroah dan mukhobaro. Adapun syarat muzaroah dan mukhobaro ada 2, yaitu pertama, orang yang melakukan akad harus balik dan berakal agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. C. Hal-hal yang membatalkan syarat musyako, muzaroah, dan mukhobaro. Adapun hal-hal yang membatalkan syarat musyako, muzaroah, dan mukhobaro ada 2, yaitu pertama, masa berakhirnya musyako. Adapun masa berakhirnya musyako ada 2, yaitu pertama, telah habis batas waktu yang telah disepakati bersama, dan kedua, meninggalnya salah satu dari yang melakukan akad. Dan kedua, masa berakhirnya muzaroah dan mukhobaro. Adapun masa berakhirnya muzaroah dan mukhobaro ada 3, yaitu pertama, habis masa muzaroah dan mukhobaro. Kedua, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Dan ketiga, adanya uzur. 4. Pengertian mudlarobah. Mudharabah berasal dari kata darb yang artinya memukul atau berjalan. Secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana. A. Rukun mudharabah. Adapun rukun mudharabah ada 4, yaitu pertama, pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Dan keempat, nisbah keuntungan. B. Syarat mudharabah. Adapun syarat mudharabah ada 5, yaitu pertama,
masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Kedua, modal harus jelas jumlahnya, bukan berupa barang dagang, artinya harus berupa harga tukar, dan penyerahan harus tunai seluruhnya kepada pengusaha. Ketiga, sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama. Keempat, modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha. Dan kelima, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerjaan juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal tapi dari hasil kerjanya. C. Macam-macam mudharabah. Adapun macam-macam mudharabah ada dua, yaitu pertama, mudharabah mutlaqah adalah penyertaan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib bebas melakukan usaha apa saja dan mengelola modalnya sesuai dengan keinginannya, asalkan bisa mendatangkan keuntungan. Dan kedua, mudharabah muqayyadah adalah penyertaan modal dengan syarat-syarat tertentu. Artinya tidak semua usaha bisa dijalankan dengan modal tersebut. Jadi hanya usaha yang telah ditentukan atau perjanjian yang boleh dikelola.